Gue mau cerita nih soal satu buku keren banget buat lo yang lagi pengen jago jualan. Judulnya Sell with a Story, karya Paul Smith. Jadi, buku ini tuh ngebahas gimana sih caranya lo bisa naikin penjualan, bukan cuma modal ngomong doang, tapi lewat cerita. Ya, lo gak salah denger, cerita bro. Karena ternyata orang tuh lebih gampang percaya, lebih gampang inget, dan lebih gampang tergerak buat beli kalau lo jualan pakai cerita, bukan sekadar data sama fakta-fakta doang. Nah, di awal buku, Paul Smith tuh bilang, orang gak beli produk lo karena lo punya fitur A, B, C. Mereka beli karena mereka ngerasa, wah ini gue banget, ini solusi buat masalah gue. Dan gimana caranya lo bisa bikin orang ngerasa kayak gitu? Lewat storytelling, cerita yang nyambung sama kehidupan mereka, yang bikin mereka ngerasa, gila, ini gue banget nih. Ada beberapa takeaways penting dari buku ini, dan gue bakal bahas satu-satu dengan bahasa yang santai aja ya, biar lo juga gampang nangkepnya. Pertama, lo harus ngerti, cerita itu bukan cuma buat hiburan. Cerita itu alat komunikasi yang udah dipakai manusia dari zaman bahula, buat ngasih tahu sesuatu, ngajarin sesuatu, atau bahkan buat ngasih peringatan. Jadi, kalau lo mau jualan, lo harus bisa ngebawa calon pembeli lo ke dalam cerita lo. Kedua, struktur cerita itu penting. Paul Smith ngasih tahu, cerita yang bagus itu biasanya punya struktur kayak gini. Mulai dari setting atau latar belakang dulu, terus kenalin konfliknya, abis itu baru deh kasih solusi, dan akhirnya tutup dengan hasil atau outcome-nya. Jangan lupa, karakter dalam cerita lo juga harus relatable, alias gampang banget buat dicerna sama target market lo. Ketiga, cerita yang lo bawa harus jujur dan relevan. Jangan ngarang-ngarang cerita yang lebay, ntar malah dicap tukang bohong. Cerita yang bagus itu biasanya terinspirasi dari pengalaman pribadi, pengalaman pelanggan lo, atau bahkan pengalaman orang lain yang beneran terjadi. Keempat, lo harus tahu kapan waktu yang pas buat cerita. Jangan asal nyerocos cerita mulu, ntar orang malah ilfeel. Pilih momen yang pas, misalnya pas lo lagi presentasi produk, pas lagi ngobrol santai sama calon pembeli, atau pas lagi follow up. Kelima, jangan lupa buat latihan. Cerita yang bagus gak langsung jadi dalam sekali coba. Lo harus sering-sering latihan biar ceritanya ngalir dan gak kaku. Sekarang, gue mau kasih contoh nih. Gimana sih storytelling ini bisa dipakai buat jualan produk rumah? Misalnya lo lagi jualan sofa minimalis buat ruang tamu. Biasanya kan orang jualan sofa tuh bilang, sofa ini terbuat dari bahan premium, busanya empuk, rangkanya kuat, desainnya modern. Udah, gitu doang. Coba deh lo ubah jadi cerita kayak gini. Gue mau cerita dikit nih. Jadi, beberapa bulan lalu ada temen gue, namanya Ibu Rina. Dia baru aja pindah ke rumah baru dan pengen banget punya ruang tamu yang nyaman buat anak-anaknya main, tapi juga tetap kece kalau ada tamu datang. Nah, dia tuh sempet bingung, sofa apa yang cocok. Sampai akhirnya dia nemu sofa minimalis ini. Awalnya dia ragu, takut gak muat sama ruangannya, takut gampang kotor, atau takut anak-anaknya gak betah duduk lama-lama. Tapi setelah nyobain, ternyata busanya empuk banget, gampang dibersihin, dan desainnya tuh bikin ruang tamunya kelihatan lebih lega. Sekarang, setiap sore, anak-anaknya pada ngumpul lah di situ, kadang sambil baca buku atau nonton bareng. Bahkan, pas ada arisan, temen-temennya pada nanya, ini sofa beli di mana sih? Enak banget duduknya. Akhirnya, Ibu Rina ngerasa, rumah barunya jadi makin hidup, gara-gara sofa ini. Nah, lo lihat kan bedanya. Kalau lo cuman ngomongin fitur, orang paling cuma, oh oke. Tapi kalau lo ceritain pengalaman nyata, mereka bisa ngebayangin, wah kayaknya seru juga ya punya sofa kayak gitu di rumah gua. Mereka bisa relate, bisa ngebayangin gimana suasana rumah mereka kalau pakai sofa itu. Cerita kayak gitu juga bikin lo jadi lebih dipercaya. Karena lo gak sekadar jualan, tapi lo beneran peduli sama kebutuhan mereka. Lo jadi kayak temen yang ngasih solusi, bukan cuma penjual yang ngejar target. Selain itu, lo juga bisa pakai storytelling buat ngasih tahu kenapa lo milih produk itu, gimana proses lo nyari supplier yang terbaik,
sampai akhirnya lu bener-bener yakin kalau produk lo ini layak buat direkomendasiin ke orang lain. Jadi cerita lu gak cuma soal pelanggan, tapi juga soal perjalanan lu sendiri sebagai penjual. Paul Smith juga bilang, cerita yang bagus itu bisa bikin orang inget sama lo, bahkan setelah mereka ketemu banyak penjual lain. Karena cerita itu ninggalin kesan, ninggalin emosi, dan bikin orang mikir, gue mau beli di dia aja deh, soalnya dia ngerti banget kebutuhan gue. Jadi buat lo yang lagi jualan produk rumah, entah itu sofa, kasur, meja makan, atau bahkan lampu hias, coba deh mulai latihan cerita. Cari pengalaman nyata, dengerin cerita dari pelanggan lo, dan rangkai jadi satu narasi yang enak didengar. Nggak perlu lebay, nggak perlu dibuat-buat, cukup jadi diri lo sendiri dan ceritain dengan tulus. Buku Sell with a Story ini bener-bener ngajarin kalau jualan itu bukan soal siapa yang paling pinter ngomong, tapi siapa yang paling bisa nyambung sama hati orang lain. Dan cara paling ampuh buat nyambung itu ya lewat cerita. Oh iya, satu lagi pesan penting dari buku ini. Jangan pernah ngeremehin kekuatan cerita kecil. Kadang cerita yang sederhana, kayak pengalaman pelanggan yang awalnya ragu, tapi akhirnya puas, itu jauh lebih ngena daripada cerita yang heboh tapi gak relate sama kehidupan pembeli lo. Jadi, mulai sekarang, yuk latihan bikin cerita dari produk yang lo jual. Gak harus panjang-panjang, yang penting jujur, relevan, dan bisa bikin orang ngerasa, ini gue banget. Dijamin, penjualan lo bakal naik dan pelanggan lo juga bakal lebih loyal. Nah, itu dia sedikit rangkuman dan pelajaran penting dari buku Sell with a Story, karya Paul Smith, plus contoh gimana lu bisa pakai storytelling buat jualan produk rumah. Semoga lu semua jadi makin semangat buat belajar cerita dan jualan, ya. Kalau lu suka sama cerita dan tips yang gua bagiin hari ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman lo yang lain. Biar makin banyak yang jago jualan pakai cerita, bukan cuma pakai kata-kata doang. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya.